Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Iya, Wah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam tatap maya di pelajaran sosiologi. Jadi, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun dalam keadaan pandemi yang sedang merajalela sekarang, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan pembelajaran, walaupun secara tatap maya. Sebelum kita mulai pelajaran, semua siswa harap dibuka on cam ya, dibuka kameranya. Ini ada Mas Pahlul, belum dibuka kameranya. Tolong dibuka dulu. Setelah dibuka, ini akan Bapak absen. Silahkan nanti seluruh siswa untuk mengetikkan namanya di kolom chat, dan ini akan di screenshot sebagai bukti bahwa memang benar-benar hadir. Oke, pasang muka bahagia dulu untuk di foto atau di screenshot. 1, 2, 3. Selanjutnya, karena kita masa pandemi ini, masa di mana virus corona sedang merajalela, tidak bosan Bapak peringatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, untuk memasuki pelajaran hari ini, Bapak share screen dulu untuk materinya. Nah, kita hari ini menyambung materi kemarin tentang dampak dari perubahan, dampak dari globalisasi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ada dampak positif dan negatif dari kegiatan dari globalisasi. Hari ini kita akan membahas masalah yang dimunculkan akibat globalisasi di tingkat sosial ya. Jadi ini materi nanti yang akan kita bahas ya. Jadi diharapkan nanti seluruh siswa itu bisa menganalisis permasalahan sosial akibat globalisasi yang ada di sekitar lingkungan kalian. Oke, sebelum kita masuk, pernah lihat gambar ini? Silakan buka mic-nya. Pernah? Atau pernah merasakan? Pernah merasakan ini? Pernah, tapi jarang, Pak. Tapi jarang, tapi pernah ya. Ini kira-kira berasal dari mana? Apakah makanan khas kita atau tidak? Bukan Pak, dari Amerika. Dari luar ya. Ini makanan yang berasal dari Amerika atau dari luar negeri, dari Eropa, yang masuk ke wilayah kita melalui globalisasi. Nah, apakah ini menimbulkan masalah kira-kira? Iya Pak, menimbulkan sekali Pak. bisa, Pak. Apa kira-kira? Masalah, Pak. Masalah apa kira-kira? Yang ini salah satu masalah yang ditimbulkan dari makanan ini adalah di kesehatan, karena ini mengandung banyak gula yang menyebabkan obesitas. Nah, ini juga salah satu bentuk permasalahan sosial yang muncul akibat adanya globalisasi. Nah, kenapa kita belajar tentang permasalahan sosial akibat globalisasi ini? Diharapkan nanti ketika kalian sudah memahami materi ini, kalian bisa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi yang mau tidak mau harus kita jalani. Jadi globalisasi ini tidak bisa dibendung, tapi kita bisa mempertahankan diri kita dari arus atau dampak negatif dari globalisasi. Ini Bapak share dulu link dari LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik yang nanti akan kita gunakan dalam kegiatan belajar pada hari ini. Bapak sampaikan, ini bentuk LKPD-nya ya. Nanti di bagian atas itu ada keterangan dan petunjuk kerjanya. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya. Ada 9 siswa ya di sini. Jadi kita bagi dalam 2 kelompok. Nah, ini grupnya ya. Jadi timnya atau kelompoknya ada 2. Silahkan nanti yang kena kelompok A atau kelompok 1 masuk menggunakan link berikut. Nah, kira-kira ketika melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian atau di benak kita kira-kira apa? Tentang apa? Oke, Mbak Nur Imamah, silahkan. Oke, kalau melihat itu sepertinya ada lahan, Pak, lahan yang luas mungkin rusak karena pertambangan atau usaha yang modern mungkin Pak. Perusahaan tambang ya.
akibat tambang ini mengalami kerusakan. Nah, ini yang merusak adalah atau yang menambang di sini adalah perusahaan multinasional. Salah satu bentuk dari permasalahan yang muncul akibat adanya globalisasi. Oke, silahkan untuk saling berdiskusi tentang materi yang ada di LKPD. Oke, sambil menunggu bisa sambil mengisi LKPD dulu supaya nanti bisa sama teman-teman untuk saling memberi pendapat tentang isi dari tugas LKPD itu. Bisa kelihatan ya kegiatan diskusinya di sini. Oke, gimana, sudah siap untuk presentasi? Kita pilih dari 9 orang ini akan dipilih 3 dan nanti yang terpilih tolong untuk memberikan hasil dari diskusinya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mas Sabil ya. Nanti yang akan memberikan presentasi pertama. Kita lanjut yang kedua ya. Iya, Mbak Epi habis ini ya. Ya, Mas Ahmad Safei nanti. Mas Sabil, Mbak Epi, dan Mas Ahmad Safei. Oke, kira-kira untuk yang lain, karena tidak terpilih bukan berarti tidak mempresentasikan ya, tapi nanti bikin video, setelah bikin video direkam menggunakan kamera handphone, nanti presentasikan secara sendiri. Jadi presentasikan setelah kegiatan belajar ini, nanti dikirim ke LMS e-learning ya. Oke, dipersilahkan kepada yang pertama Mas Sabil dulu. Terima kasih Pak Yusmadani. Oke Pak, menurut saya karena adanya globalisasi itu menyebabkan beberapa pergeseran budaya. Yang pertama menurut saya adalah mulai pudarnya budaya lokal, Pak. Contohnya anak muda sekarang lebih suka budaya luar, Pak, seperti K-pop dan lain-lain daripada budaya lokal, Pak, yang menurut beberapa teman itu sudah membosankan. Itu Pak menurut saya, Pak, budaya lokal mulai luntur. Terima kasih. Iya, makasih Mas Sabil. Selanjutnya Mbak Epi tadi. Ya, Oke, Pak. Mbak Epi silahkan disampaikan. Ya, tadi setelah melihat video, saya mengambil kesimpulan, kami terutama di kelompok A, mengenai globalisasi itu tidak hanya berdampak positif, tapi juga negatif bagi masyarakat. Contohnya dalam degradasi moral remaja, nilai normanya berkurang atau condong ke barat-baratan, di mana siswa juga sekarang tidak takut lagi sama guru, cenderung melawan. Itu Pak, terima kasih. Oke, makasih Bu. Makasih Mbak. Oke, yang terakhir Mas Safei. Silakan Mas Safei. Ya Pak. Gimana hasil diskusinya? Apa ya Pak? Kalau ini Pak, lihat video tadi, saya memiliki pemikiran bahwa kebanyakan yang terjadi akibat globalisasi ini dampak buruknya Pak. Tapi kadang ada juga Pak dampak yang baiknya Pak. Misalnya mempermudah kehidupan Pak. Misalnya kita belanja sekarang bisa online Pak. Kita tidak langsung ke toko Pak, secara langsung. Apalagi kan sekarang lagi COVID ini Pak, ngeri. Jadi lebih baik lewat online Pak. Nah, itu dampak. Makasih Pak. Oke, makasih pendapatnya. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD yang dimana di sana mengalami permasalahan globalisasi, permasalahan akibat globalisasi di kebudayaan. Padahal kalau dilihat dari awal tadi itu ada beberapa gambar juga. Permasalahan akibat globalisasi ini bukan hanya di bidang budaya, tapi ada dua hal. Ada yang berdasarkan, ada yang berada di tingkat global, ada juga yang di tingkat lokal. Nah, di tingkat global itu terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama ada neokolonialisme, itu penjajahan gaya baru, di mana kalau dulu penjajahan itu menggunakan sistem perang, kalau sekarang penjajahan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang itu menggunakan ekonomi, jalur ekonomi. Jadi diberi hutang, diinvestasi, habis itu negara tersebut akan ketergantungan dengan negara maju. Selanjutnya ada lagi budaya populer. Budaya populer ini budaya yang disukai oleh remaja sekarang, di mana ada usaha penyatuan budaya di seluruh dunia. Nah, contohnya kayak K-pop tadi.
Itu kan disukai oleh hampir seluruh dunia. Selanjutnya ada konsumerisme juga. Ini adalah sebuah gaya hidup yang berlebih-lebihan. Orang rata-rata membeli karena ingin. Istilah kita sekarang ini lapar mata ya. Melihat, pengen beli. Tapi tidak melihat nilai kegunaannya. Selanjutnya juga kerusakan lingkungan. Kayak gambar tadi. Gambar tentang tambang. Adanya investasi dari negara-negara maju untuk ke negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, lalu dieksploitasi, dan akhirnya mengalami kerusakan lingkungan. Nah, ini permasalahan akibat globalisasi di tingkat global. Artinya di seluruh dunia akan mengalami ini, ya, secara global. Selanjutnya di tingkat lokal atau di tempat kita, ya, di lingkungan kita. Nah, ini ada gambar perubahan, maaf ya, suku Jawa, ya, kultur Japanese evolution atau perubahan budaya di Jawa dari yang pakai pakaian adat Jawa berubah menjadi pakaian metal ya. Globalisasi juga membawa pengaruh di tingkat lokal. Yang pertama lingkungan. Sama seperti tingkat global tadi ketika masuk perusahaan-perusahaan asing melakukan kegiatan industri di lingkungan kita, maka alih fungsi lahan akan terjadi. Yang dulunya lahan pertanian berubah menjadi lahan industri dan umumnya juga merusak hasilnya ya. Selanjutnya budaya yang kayak di gambar ini kan, bagaimana perubahan dari pakaian tradisional menjadi pakaian yang lebih dikatakan modern ya, sekarang dikatakan modern. Selanjutnya di bidang ekonomi juga banyaknya lahan-lahan yang hilang akibat kegiatan industri, ini juga membawa dampak yang buruk. Ditambah lagi munculnya usaha-usaha retail modern, perdagangan modern itu, Indomaret, Alfamart, dan lain-lain yang menyebabkan perusahaan atau pedagang lokal itu mengalami persaingan ya di sana. Terus di lembaga politik juga, karena akibat kita ketergantungan dengan negara maju, akhirnya kita mau tidak mau harus mengikuti kebijakan kita sedikit banyaknya disetir oleh negara maju. Nah, ini dua hal yang terjadi akibat dari globalisasi. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan Mbak Nur Imamah. Oke, Pak, mau bertanya, Iya. apakah nanti globalisasi yang ranahnya global itu mempengaruhi sekali nggih, Pak, terhadap permasalahan yang ada di tingkat lokal? Ya, oke. Karena memang yang namanya global itu kan artinya menyeluruh, ya. Nggak mau tidak mau kita juga akan terkena akan dampak hal itu, ya. Karena menyeluruh, seluruh dunia menghadapi masalah yang sama itu di tingkat global. Nah di tingkat lokal karena budayanya berbeda-beda, lingkungannya berbeda-beda, kegiatan ekonominya berbeda-beda, politiknya juga berbeda-beda. Nah ini membawa dampak yang berbeda pula bagi masyarakat. Oke, sudah selesai semua ya. Paham kira-kira? Jadi bisa kita simpulkan, silakan siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini? Atau perlu kita acak lagi? Oh ya, silakan Mbak Nur Imamah. Oke, dari pembelajaran hari ini kita dapat tahu bahwa globalisasi itu memiliki banyak permasalahan, Bapak, baik di tingkat lokal maupun nanti ranahnya mengarah ke tingkat lokal ya, dari global ke lokal. Oke, terima kasih Mbak Nur Imamah. Oke, paham ya kita semua ya bahwa globalisasi itu membawa pengaruh atau membawa permasalahan baik di tingkat global ataupun di tingkat lokal. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang globalisasi ini, di akhir ini akan Bapak sampaikan link tugas di Google Form. Silahkan nanti kerjakan, nanti nilainya akan dijadikan sebagai nilai pengetahuan atau kognitif ya. Bapak share di chat room linknya, silahkan masuk ke sana dan kerjakan. Oke, sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita bisa menyerap pelajaran hari ini dan kita juga diselamatkan dari bencana atau pandemi virus corona. Sampai di sini dulu.
Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.